Toxic love bertindak atas nama cinta, bersembunyi di balik tirai karena aku cinta. Sehingga beberapa orang yang mengalami perilaku demikian, tanpa sadar mereka membodohi diri mereka sambil berkata, oh mungkin orang itu melakukannya ya karena dia itu cinta, perhatian, protektif. Faktanya saudara, toxic love itu dapat mempengaruhi seseorang secara negatif. Di mana ujungnya mereka itu bisa merasa putus asa, sakit hati, trauma, bahkan depresi. Nah, toxic love ini bisa terjadi pada hubungan pertemanan, hubungan keluarga, orang tua dengan anak. Khususnya terjadi dalam hubungan suami istri di dalam pernikahan. 4 perilaku toxic love. Yang pertama, toxic love menuntut dengan egois. Saudara, dalam sebuah hubungan pernikahan, kita akan bertemu dengan kekurangan pasangan, kelemahan pasangan. Kita akan bertemu dengan harapan-harapan kita terhadap pasangan yang tidak menjadi kenyataan. Nah, seringkali hal-hal tersebut memicu sebuah konflik di dalam pernikahan kita. Nah, konflik itu kalau ditangani dengan sehat, dengan baik, itu adalah sebuah jalan di mana pasangan suami istri itu saling memahami satu sama lain dan saling menyesuaikan diri satu sama lain. Sayangnya banyak pasangan suami istri ketika mereka mengalami yang namanya konflik, konflik itu tidak membawa kepada saling memahami dan menyesuaikan. Yang ada konflik itu membuat frustasi pasangan. Ketika pasangan itu frustasi, dia akan membuat tuntutan yang egois. Ketika seseorang menuntut pasangan secara egois dan kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, itu bisa jadi perilaku yang abusive. Orang yang menuntut pasangannya secara egois, ia bukannya mendapatkan apa yang dia mau, tapi justru ia mendapatkan reaksi yang sebaliknya. Pasangannya menjadi frustasi, menjadi marah, menjadi pahit, semakin Anda akan jauh dari apa yang Anda harapkan. Bolehkah kita ini punya permintaan kepada pasangan? Sangat boleh. Tapi dengan membuat tuntutan yang egois, itu bukan caranya. Nah, tanda yang terlihat dari toxic love, salah satu pihak itu mengontrol pihak yang lain. Memaksakan kehendaknya terhadap hidup yang dijalani oleh orang lain. Dan apapun yang Anda lakukan, itu harus melalui persetujuan atau perintah dari pasangan. Walaupun mungkin keinginan itu nggak sejalan. Dan orang yang melakukan perilaku toxic love, kemungkinan akan mengutarakan kalimat yang membuat Anda harus menuruti kemauannya. Kalau Anda nggak menurutinya, pasangan Anda akan ngomong begini, kamu nggak sayang sama aku. Dan ini membuat Anda mau nggak mau harus menuruti keinginannya. Dan keinginannya itu adalah sebuah tuntutan-tuntutan yang egois. Nah, mari kita buka firman Tuhan. 1 Korintus 13, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikasih, ia tidak memaksa atau menuntut orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Toxic love itu demanding, menuntut, memaksa, tuntutan untuk dibahagiakan oleh pasangan. Gimana solusinya? Yang pertama, terima dulu apa adanya pasangan Anda. Mungkin pasangan Anda itu dominan. Kadang kalau orang dominan pengen segala sesuatu yang cepat. Mungkin kurang empati. Mungkin Anda jengkel dengan perilaku-perilaku seperti itu. Jangan berusaha mengubah pasangan. Ganti kepribadian, gak bisa. Atau dibandingkan dengan pasangannya orang lain. Terima dulu apa adanya. Ketika seseorang itu merasa diterima, dia akan bahagia. Dan orang yang bahagia itu akan berusaha untuk berubah. Yang kedua saudara, ubahlah diri Anda. Ketika Anda fokus kepada pertumbuhan pribadi, ketika Anda berubah, pasangan Anda melihat bahwa ternyata bisa ya berubah. Dan pasangan Anda akan berubah. Yang kami sarankan adalah bertumbuhlah menjadi dewasa di dalam Kristus. Seiring dengan pertumbuhan rohani itu, banyak karakter-karakter yang kurang baik itu akan mengalami perubahan. Yang ketiga saudara, buat kesepakatan bersama. Berikan ruang untuk jawaban tidak. Ajukan permintaan, gimana pendapatnya, capailah kesepakatan bersama. Apa maksudnya kesepakatan bersama? Kedua belah pihak ketika menyetujui sesuatu itu sama-sama antusias di dalam menjalankannya. Tapi kalau memaksa, salah satu pihak itu terpaksa dan menderita, sengsara ketika menjalankannya. Nah, itu bukan kesepakatan bersama, itu pemaksaan, saudara. Toxic love yang pertama adalah menuntut dengan egois. Sedangkan kasih tidak memaksakan kepentingannya diri sendiri. Perilaku toxic love yang kedua, mengkritik dan menghina. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak kasar.
Nah, toxic love mengkritik dengan tidak sopan dan menghina. Nah, kritik yang dimaksud di sini bukan sekedar kritik atau keluhan biasa, tapi ini adalah sebuah serangan terhadap kepribadian. Sudah ada label, dasar egois, dasar jorok, kamu gak peduli. Nah, kritik yang gak sopan kalau dilakukan berulang-ulang itu akan meningkat menjadi sindiran dan hinaan. Nah, hinaan itu muncul karena seseorang itu merasa lebih baik dari pasangannya. Seorang itu sudah gak lagi respect terhadap pasangannya. Contohnya, punya kamar berantakan gini, gua itu kayak tidur sama muncul kebun binatangnya. Pastor, saya lakukan itu karena apa? Kalau nggak digituin, kalau gua nggak tegur, dia makin menjadi-jadi. Saudara, ada perbedaan antara menegur dengan menjadi kasar. Menegur itu mengoreksi perilaku dan perbuatannya. Kasar itu memberikan label, menghina kepribadiannya. Kalau anak Anda itu mencuri, tegur perilakunya. Mencuri itu gak baik, tapi jangan kasih label, dasar maling kamu. Saudara, dalam pernikahan Anda akan mengetahui semua kelemahan, kekurangan dari pasangan. Jangan gunakan informasi tersebut untuk menghina atau merendahkan pasangan. Kasih itu tidak kasar. Toxic love yang ketiga, menyemburkan dan melampiaskan kemarahan sebagai penyelesaian. Loh, Pastor Fuji, apakah nggak boleh marah? Enggak, saya nggak ngomong kita nggak boleh marah. Marah itu tidaklah dosa. Marah itu adalah salah satu emosi yang Tuhan berikan. Kita ini bisa gembira, bisa sedih, bisa marah. Jadi marah itu bukan dosa, tapi marah bisa memimpin kita kepada dosa. Nah, sebenarnya kenapa sih kita ini menyemburkan kemarahan? Kenapa kita ini marah-marah? Ada 3 alasan kalau kita mau jujur. Yang pertama, kita melampiaskan kemarahan itu untuk menghukum orang lain. Kamu telah menyebabkan aku jengkel, kamu harus bayar. Lalu Anda menyemburkan kemarahan untuk menghukumnya. Yang kedua, menyemburkan kemarahan untuk apa? Menyalahkan orang lain sebagai pelampiasan dari kemarahan. Yang ketiga, saudara, untuk membela diri, untuk menyamakan kedudukan. Ketika suami ngomong sama istrinya, aku merasa gak dihargai karena kamu ambil keputusan di luar pertimbanganku. Aku kan kepala rumah tangga. Istrinya langsung emosi, bukannya mengakui atau mendengarkan pasangannya, tapi menyemburkan kemarahan. Gimana aku bisa menghargai kamu sendiri? Orangnya lambat. Saudara, kita ini seringkali sadar kesalahan kita, tapi karena kita egois, kita malah menyerang orang lain dengan marah-marah. Nah, membela diri itu merusak. Sikap defensif ini gak membawa kepada penyelesaian konflik, tapi malah memperbesar konflik. Karena di dalam sikap membela diri ini, isu yang seharusnya kita selesaikan, kita abaikan, kita malah bertengkar untuk hal-hal yang lain. Kita bertengkar karena kita mungkin tersinggung karena mungkin suami cara bicaranya marah-marah. Kita bertengkar tentang nada bicara dan sebagai akhirnya isu yang seharusnya diselesaikan merambat ke isu yang lain. Toxic love yang terakhir, menarik diri dan membangun tembok emosi. Kita baca 1 Korintus 13, dikatakan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak dendam. Dendam itu artinya begini, berkeinginan keras untuk membalas. Dendam itu bisa dilampiaskan dalam 2 hal. Itu bisa dilampiaskan dalam bentuk marah-marah. Tapi ada yang dilampiaskan dalam bentuk membangun tembok emosi. Stone walling, menjadi dinding batu. Di titik ini, suami istri sudah menutup diri secara emosi. Acuh tak acuh, mengalihkan ke topik yang lain. Berusaha menyibukkan diri, mengabaikan ketika pasangan itu mengajak bicara dari hati ke hati. Membisu, mendiamkan. Kenapa beberapa orang membangun tembok emosi? Yang pertama karena ingin menghukum pasangan. Dan itu bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka percaya bahwa pasangannya harus tahu kesalahannya tanpa dibicarakan. Beberapa orang melakukannya karena memang gak terbiasa mengungkapkan perasaan. Beberapa orang karena kapok. Karena tiap kali kalau dia itu membicarakan sesuatu dari hati ke hati, dia selalu menerima konsekuensi yang buruk, mungkin dimarahi apa dan sebagainya. Ada yang melakukan perilaku ini karena ingin mengontrol pasangannya, mendominasi hubungan. Nah, ini berbahaya, saudara. Perilaku menarik diri dan membangun tembok emosi itu menyebabkan sakit hati, marah, bingung, frustasi, putus asa. Yang sengsara bukan hanya yang diperlakukan, yang melakukan stonewalling itu juga sengsara, saudara. Karena dia menarik diri dari kedekatan dengan pasangannya. Apa yang harus Anda lakukan, saudara? Berhenti melakukan sikap menarik diri atau membisu. Selesaikan dengan pasangan. Kalau ada sebuah isu, selesaikan. Saya memberikan tips. Mulailah dengan Anda menyatakan perasaan Anda. Katakan dengan kalimat pasif, saya merasa. Tidak memberikan label, tidak
menghina. Contoh, aku merasa kecewa karena kamu lupa ulang tahun pernikahan kita. Ungkapkan, sekalipun itu perasaan negatif, jadilah terbiasa untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua, berbaikan. Di sini perlu permintaan maaf. Kalau minta maaf itu harus spesifik, karena pasangan kita nggak bisa menerima, ya minta maaf ya untuk semuanya. Nggak bisa. Minta maaf untuk apa? Harus nyatakan penyesalan. Terima tanggung jawab atau ambil tanggung jawab, jangan menyalahkan orang lain. Ada orang minta maaf tapi nyalahin. Sorry, aku sudah berbuat kasar, tapi aku kasar begini karena kamu begini, begitu. Nah, itu bukan minta maaf, itu namanya ngajak bertengkar lagi. Jangan menyalahkan, tapi ambil tanggung jawab. Lalu perbaiki kesalahan. Ya, tanyakan apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Berusahalah mengubah perilaku. Dan yang terakhir, minta pengampunan. Pernikahan kita ini berharga. Mari kita sama-sama belajar mengasihi. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak kasar. Kasih itu tidak mudah marah. Dan kasih itu tidak dendam.